soal ini diketahui sebuah benda bermasa 2 kg terletak pada bidang datar. Nah, benda ini didorong dengan gaya F 10 Newton membentuk sudut 30 derajat. Pertanyaannya adalah berapa besar gaya normal? Nah, sebelum kita cari gaya normalnya itu, kita harus uraikan gaya-gaya yang bekerja terlebih dahulu. Gaya apa saja? Yang pertama ada gaya berat. Gaya berat arahnya selalu searah dengan gravitasi, bahwa W akan sama dengan M kali G. 2 dikali dengan 10 dapat 20 Newton. Lalu gaya apa? Gaya F tadi. Karena dia membentuk sudut, berarti ada dua buah gaya. Ada gaya sejajar sumbu X dan gaya yang sejajar sumbu Y. Nah, berarti di sini ada F cos theta dan yang satu lagi searah sumbu Y. Berarti F sin theta. Ya. Kenapa ke bawah? Karena arah dorongannya itu ke bawah. Berarti arah F sin theta juga searah dengan arah gaya dorongan. Sehingga F sin theta sama dengan 10 sin 30. Sin 30 setengah berarti 10 kali setengah dapat 5 Newton. Barulah kita cari gaya normal. Gaya normal itu arahnya tegak lurus bidang alas. Tegak lurus bidang alas. Oke, baru kita masukkan ke persamaan hukum Newton pertama. Sigma F sama dengan 0. Nilai N arahnya ke atas, berarti N dikurang F sin theta dan dikurang dengan W sama dengan 0. Sehingga N sama dengan F sin theta ditambah dengan W. Sehingga 5 ditambah dengan 20. Hasilnya adalah 25 Newton. Jadi ingat, semuanya harus menguraikan gaya-gaya yang terlebih dahulu. Apakah itu gaya berat, gaya normal, gaya gesek, atau uraian dari gaya yang membentuk sudut. Oke semuanya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal ini diketahui ada dua buah benda M1 dan M2 dihubungkan dengan tali tidak bermassa, ya. Lalu M2 ini didorong dengan gaya 20 Newton membentuk sudut theta, di mana tan theta diketahui nilainya adalah 3/4. Nah, kedua benda ini terletak pada lantai yang kasar. Berarti kalau lantai kasar dan benda itu bergerak, maka akan ada yang namanya gaya gesek. Oke. Untuk mencari soal ini, karena yang ditanya di sini adalah besar tegangan tali, berarti ini menggunakan hukum Newton yang kedua. Sigma F sama dengan M kali A. Kenapa? Karena dia bergerak. Ya, kalau yang tadi gaya normal kan tidak bergerak ya. Dia tetap pada bidang alasnya. Oke, kita bahas. Yang pertama, cari sudut dulu ya. Yang paling mudah cari sudut dulu. Bahwa tan theta sama dengan 3/4. Nah, dalam matematika kita kenal bahwa ada tan, ada sin, ada cos ya. Tan itu adalah depan dibanding dengan samping. Berarti depan 3, samping 4. Berarti yang miring berapa? 5 ya. Sehingga sin theta itu hasilnya akan sama dengan sin adalah demi. D 3 mi 5 ya, depan per miring. Sementara cos theta itu sama dengan sami, sa 4 mi 5, berarti 4/5. Oke, habis sudut kita cari apa? Kita uraikan gaya seperti soal yang sebelumnya. Untuk M1, gaya apa saja? Ada gaya berat W1 dan ada gaya normal. Oke, untuk benda 2 ada gaya berat W2, ada gaya normal N2. Masih ada ya, yaitu gaya yang membentuk sudut, di mana di sini ada F sin theta dan yang satu lagi
yang searah sumbu X itu adalah F cos theta. Ya, ini dihapus dulu. F cos theta. Oke, kita cari F sin theta sama dengan tadi F-nya 20 ya, 20 sin theta. Sin theta tadi dapatnya 3/5. Jadi 20 kali 3/5 sama dengan 12. Sementara F cos theta berarti F20 cos-nya tadi adalah 4/5. Jadinya 16. Oke, sampai sana dulu bisa dipahami. Setelah kita dapatkan nilai F sin dan F cos, kita cari lagi besar gaya gesek. Karena apa? Karena tadi bidangnya kasar. Berarti ada F gesek untuk benda yang pertama. F gesek berarti mu gesek. Mu geseknya mu K dikali dengan gaya normal N1. Nilai N1 sama dengan siapa? Nah, karena berhubung di sini cuma ada 2 buah gaya yang bekerja, N1 dan W1, berarti nilai N1 itu sama dengan W1 ya. Jadinya 1/3 dikali dengan W1 2 kali 10. W tadi M kali G. Ingat soal yang sebelumnya. Berarti dikali dengan 20. Hasilnya 20/3. Selanjutnya FG2. Mu gesek dikali dengan gaya normal yang kedua. Nah, gaya normal yang kedua temannya ada 2 juga. Ada F sin dan juga W2 ya. Jadi N2 ke atas dikurang F sin theta dikurang dengan W2 sama dengan 0 ya. N2 mau dicari dikurang 12 dikurang W2. W2 berarti 1 kali 10, berarti hasilnya 10 sama dengan 0. Sehingga N2 nilainya akan sama dengan 22. Oke, kita substitusikan ke nilai FG2, berarti mu K kali N2 1/3 dikali 22, jadinya 22/3. Oke, jadi dalam soal ini benda itu bergerak ke arah mana? Coba dijawab dulu, arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Berarti kalau benda bergerak ke kanan, berarti arah ke kanan yang positif ya. Sementara yang negatif berarti berlawanan dengan gerak benda. Yang mana yang bergerak berlawanan? Itu gaya gesek. Nih, gaya gesek 1, gaya gesek 2. Sehingga sigma F akan sama dengan M dikali dengan A. Sigma F-nya dia bergerak ke kanan, berarti F cos positif. F cos theta positif dikurang FG1 dikurang FG2 ditambah M-nya ada berapa? Ada 2 benda yang bergerak, berarti ada 2 dan 1 kita jumlahkan jadinya 3 kali A. F cos theta nilai tadi adalah 16 ya, dikurang FG1 20/3. FG2 nilainya adalah 22/3 sama dengan 3A ya. Min 20/3 dikurang 22/3 hasilnya sama dengan berapa? 42/3 ya. Berarti kan 16 dikurang 42/3 sama dengan 3A. 42 dibagi 3, 16 dikurang 14 sama dengan 3A. Jadinya 2/3 sama dengan A. Oke, langkah pertama mencari A ya. Untuk mendapatkan A-nya ini kita harus melalui proses dulu. Nah, sudah terjawab soal? Belum, karena yang ditanya tadi adalah besar tegangan tali. Oke, kita mau cari tegangan tali. Mencari tegangan tali di sini ada 2 caranya. Bisa ditinjau dari M1, bisa ditinjau dari M2. Tapi Ibu di sini akan menerangkannya yang dari benda satu saja supaya kita nggak ribet mencarinya. Gimana?
tadi M1 ditarik dengan tali T ya. Dia bergerak namun ada gaya gesek. Nah, berarti kita lihat aja di sini. Ya, di sini. Kita lihat di sini. Berarti sigma F sama dengan M kali A, ya. Dia bergerak ke kanan, berarti T dikurang FG1 sama dengan M kali A. M-nya yang mana? Tentu saja M1, karena kita meninjau dari M1. Oke, berarti T dikurang 20/3 sama dengan M1 2 dikali tadi A-nya 2/3. Oke, jadi hasilnya T kurang 20/3 sama dengan 4/3. Sehingga T sama dengan 24/3. Pindah ruas ya, jadinya T akan sama dengan 8 Newton. Oke, demikian untuk soal mengenai dinamika partikel.